Seorang anak kecil hilang, seluruh negeri mulai mencarinya, dan akhirnya keluarga mendapatkannya kembali hanya untuk menyadari bahwa dia bukanlah anak mereka. A child is missing, and the whole country began searching the child, and finally the family got the child back, only to realize that he was not their child. Meskipun kedengarannya seperti cerita dari serial The Twilight Zone, tapi ini adalah misteri nyata yang terjadi di Louisiana, Amerika Serikat. Even though it sounds like a story from Twilight Zone, but this is a real mystery from Louisiana, United States, or USA. Pada tanggal 23 Agustus 1912, keluarga Dunbar melakukan perjalanan sehari ke Danau Swayze di Louisiana. Saat keluarga itu bermain di air, tiba-tiba On August 23, 1912, the Dunbar family going a day trip to Swaze Lake in Louisiana. Saat keluarga itu bermain di air, tiba-tiba Bobby yang baru berusia 4 tahun menghilang. When the family playing in the water, Bobby, who was only 4 years old, suddenly disappeared. Orang tua Bobby, Leslie dan Percy Dunbar, mencari anak laki-laki mereka kemana-mana. Bobby's parents, Leslie and Percy Dunbar, began searching everywhere their son. Tetapi terpaksa menelepon pihak berwenang setelah pencarian mereka tidak menghasilkan apa-apa. Polisi setempat But they forced to call the authorities after they searching found nothing. polisi setempat dan akhirnya polisi negara bagian mulai memburu bocah itu di seluruh negara bagian. The local police and eventually state police search for the boy across the state. Mereka menangkap dan membedah aligator dan melemparkan dinamit ke danau. They caught and cut open alligator and throw dynamite into lake. Dengan harapan akan mengeluarkan tubuh Bobby dari air. With hoping would bring the Bobby's body into the surface. Tidak satu pun dari upaya mereka berhasil menemukan tubuh Bobby. None of them succeeded in finding Bobby's body. Pihak berwenang dan orang-orang di sekitar tersebut bekerja keras untuk menemukan anak Dunbar. The authorities and people in area work hard to find the Dunbar boy. Setiap petunjuk diperiksa, tetapi tidak satu pun mengarah ke keberadaan Bobby kecil.
Every visitor was questioned, but none of led but none of led to whereabouts of little Bobby. Orang-orang mulai kehilangan harapan. Percy Dunbar bahkan People began to lose hope. Percy Dunbar bahkan menawarkan hadiah kepada orang yang menemukan putranya. Dia siap memberikan uang sebesar Leslie Dunbar even offered a reward to everyone who find her son. Dia siap memberikan uang sebesar $1,000 sebagai pancingan. Orang-orang di kota bahkan memberi tambahan bonus sebesar $5,000. Seiring berjalannya waktu, keluarga tersebut mulai kehilangan harap. She was willing to offer $1,000 as an incentive, and people in the town added a bonus of $5,000. $5,000. Seiring berjalannya waktu, keluarga tersebut mulai kehilangan harapan. Kemudian, 18 Over time, the family started losing hope. setelah hilangnya Bobby, keluarga tersebut mulai kehilangan harapan. Kemudian, 18 setelah hilangnya Bobby, keluarga Dunbar menerima kabar baik. Seorang anak laki-laki yang cocok dengan deskripsi Bobby telah ditemukan di Mississippi. Seorang pria bernama William Cantwell. And then, 8 months after Bobby's disappeared, the Dunbar family received good news. Anak laki-laki yang cocok dengan Bobby, keluarga Dunbar menerima kabar baik. Seorang anak laki-laki yang cocok dengan deskripsi Bobby telah ditemukan di Mississippi. Seorang pria bernama William Cantwell. A boy who matched with Bobby's description was found in Mississippi. Bobby telah ditemukan di Mississippi. Seorang pria bernama William Cantwell Walters berpergian dengan seorang anak laki-laki yang cocok dengan deskripsi Bobby Dunbar. Anak ini usianya sama, rambutnya pirang dan matanya biru. A man who named William Cantwell Walters was traveling with a boy who looked like Bobby Dunbar. Si Bobby Dunbar. Anak ini usianya sama, rambutnya pirang dan matanya biru. Ketika pihak berwenang menangkapnya, Walters mengklaim the boy was the same age. He had blonde hair and blue eyes. rambutnya pirang dan matanya biru. Ketika pihak berwenang menangkapnya, Walters mengklaim bahwa bocah itu adalah Charles Bruce Anderson, anak tidak sah dari saudara.
When the authorities arrested Walters, he claimed the boy was Charles Bruce Anderson. Walters mengklaim bahwa bocah itu adalah Charles Bruce Anderson, anak didasar dari saudara laki-laki Walters dan seorang wanita yang bekerja untuk keluarganya bernama Julia Anderson. Walters mengklaim bahwa anak The illegitimate son of brothers Walters and Julia Anderson who worked with their family. Walters mengklaim bekerja untuk keluarganya bernama Julia Anderson. Walters mengklaim bahwa anak laki-laki yang bernama Bruce ini telah ditinggalkan dalam perawatannya oleh Julia, sementara Julia sedang pergi mencari pekerjaan. Banyak penduduk kota mendukung Walters said the boy was named Bruce had been left in his care by Julia while she went to look for work. Banyak penduduk kota mendukung cerita Walters, tetapi polisi tetap menangkap Walters dan mengawasi bocah ini. Many people supported Walters, but police still arrested Walters and watched the boy. Leslie dan Percy Dunbar awalnya ragu untuk mengkonfirmasi bahwa bocah itu adalah Bobby. Keesokan harinya, Leslie and Percy Dunbar at first unsure if the boy was really Bobby. Keesokan harinya, setelah membawa anak laki-laki itu pulang untuk bermalam dan memandikannya, Leslie Dunbar mengatakan bahwa dia dapat mengetahui dengan pasti bahwa ia adalah putranya, karena ia memiliki tai lalat dan bekas luka di tubuhnya. Polisi The next day, after taking the boy home and giving him bed, Leslie told for sure that he was her son because he had the same mole and scars in his body. Polisi kemudian membiarkan orang tua Bobby, yaitu keluarga Dunbar, membawa Bobby kecil kembali ke rumah mereka di Opelousas, Louisiana. Warga kota The police allowed Bobby's parents, the Dunbar family, to take back their home in Opelousas, Louisiana. Warga kota Opelousas mendengar bahwa Bobby telah kembali ke keluarganya, dan mereka juga mendengar bahwa keluarga Dunbar pada awalnya tidak yakin apakah bocah ini anak mereka atau bukan. And they heard the Dunbar family at first not unsure if the boy was really their son or not. Demikian, semua orang di kota senang bahwa keluarga itu telah kembali bersama. Keluarga Dunbar disambut oleh orang di kota senang bahwa keluarga itu telah kembali bersama. Meski demikian, semua orang di kota senang bahwa keluarga itu telah kembali bersama. Still, everyone was really happy
the Dunbar family was back together. Keluarga Dunbar disambut oleh parade band yang diadakan untuk menghormati mereka. The Dunbar family were welcome home with the band. Tapi ceritanya belum selesai. Orang-orang mulai membicarakan apakah bocah ini benar-benar. But the story wasn't over yet. Orang-orang mulai membicarakan apakah bocah ini benar-benar Bobby atau bukan. People began wondering this boy was really Bobby or not. Setelah menyadari surat kaleng dari wanita Kristen itu ada benarnya, Margaret menemui ayahnya Bob Dunbar Jr. yang meminta sampel DNA-nya. Itu adalah After realizing that the anonymous letter from the Christian woman might be true, Margaret went to see her father, Bob Dunbar Jr., and asked him for a DNA sample. potongan teka-teki yang akhirnya bisa menjawab pertanyaan lama dan meluruskan kembali sejarah keluarga Dunbar. Setiap kali Margaret mendekati ayahnya untuk meminta tes DNA, Margaret selalu mendapat jawaban yang sama, tidak. Bagi ayahnya, tidak pernah ada kebutuhan untuk melakukan tes DNA. Namun setelah 4 tahun menggali dan menyelidiki, It was the missing piece of the puzzle that could finally answer the long-standing question. Dunbar family history strike every time Margaret approached her father for a DNA test. Her father answered no. To him, there was never any need to take a DNA test. di sejarah keluarganya, Bob Dunbar Jr. siap untuk mengetahui kebenaran tentang ayahnya juga. Kali ini dia memenuhi permintaan putrinya. Pada tahun 2004, Margaret mengirim sampel. After 4 years of digging and investigating his family history, Bob Dunbar Jr. was finally ready to learn the truth about his own father. DNA ayahnya ke laboratorium. Mereka membandingkan sampel DNA Bob Dunbar Jr. dengan adik laki-laki Bob Dunbar, yaitu Alonso. Margaret mengikuti tes ini dengan keyakinan bahwa hasilnya akan sesuai dengan asumsinya. Bagaimanapun, sepanjang hidupnya, Margaret tumbuh dengan percaya pada apa yang diyakini keluarganya. In 2004, Margaret sent his DNA to lab to compare it with her uncle Alonso. She was sure it will confirm her family story. Bulan berlalu. Ketika telepon Margaret berdering, dia tidak menyangka hasil tes akan datang begitu cepat. Asisten lab menyampaikan kepadanya bahwa sampel DNA tidak cocok. Kakinya bukanlah Bobby Dunbar yang sama yang hilang dirawat. Faktanya, sang kaki adalah putra Julia Anderson yang hilang, Bruce Anderson. Lepas dari hasilnya, keluarga Margaret melihat diri mereka murni sebagai keluarga Dunbar, dan tidak peduli apapun hasilnya, mereka akan selalu menjadi keluarga Dunbar. Ada satu hal terakhir yang One more later, the lab called the sample didn't match. Her grandfather was not Bobby Dunbar, but Julia Anderson. Bruce yet despite the result. Margaret family still saw the samples as Dunbar. bisa dilakukan
Margaret and her father then told Linda Travers the truth. She hoped them firmly. Julia Anderson descendants still see the Dunbar as friends. Tes anak laki-laki yang berpergian dengan Walter setelah dikonfirmasi secara resmi. Namun masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang terjadi pada Bobby Dunbar yang asli? Setelah hampir 1 abad menjadi misteri, identitas bocah The boy found with Walters was confirmed as Bruce Anderson. But our question remains, what really happened to the real Bobby Dunbar? dan lelaki yang dibesarkan sebagai Bobby Dunbar akhirnya terungkap. Namun apakah ini cukup? Bisakah kita memaafkan kesalahan yang tidak hanya memisahkan dua keluarga, tapi juga menyebabkan kesedihan dan penyesalan seumur hidup seorang ibu? Lalu mengapa keluarga Dunbar merasa harus menerima seorang anak yang mereka mungkin tahu bahwa anak ini bukan anak mereka sendiri? After nearly a century, the truth about the boy rise as Bobby Dunbar was revealed. Yet, we forgive the mistake that two families apart and leave a mother in lifelong grief. Apakah mereka ingin mengisi kehampaan karena kehilangan seorang anak dengan mengaku Bruce Anderson adalah Bobby Dunbar? Atau apakah ada hal yang lain? Meskipun banyak pertanyaan terjawab dari waktu ke waktu, banyak hal di balik kejadian ini yang masih tetap menjadi misteri. Terima kasih sudah. And did the Dunbars climb Bruce to is the lost, or was it something deeper? Many questions were answered, yet much of this mystery remains. Menyaksikan video ini sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di kisah yang lain di episode berikutnya. Bye. Thank you for watching. See you in the next story. Bye. Dan Margaret menghabiskan waktu berjam-jam di ruang perpustakaan. And Margaret spent hours in the library for hours. Bertentangan dengan apa yang diajarkan di keluarganya, Margaret mempelajari. Julia Anderson bisa saja mengatakan sebaliknya. Lalu Margaret In contrast to what Taub in her family, Margaret studied Julia Anderson, have taught the truth. memutuskan untuk menghubungi keluarga Anderson. Suatu kebetulan, salah satu di keluarga Anderson juga mulai penasaran. Ya, Then Margaret decided to contact the Anderson family. When Chang of the Anderson family started to get curious. dia adalah Linda Travers, cucu dari Julia Anderson. Panjang hidupnya, Linda diberitahu bahwa pamannya diculik oleh keluarga Dunbar.
She was Linda Traver, the granddaughter of Julia Anderson. Throughout her life, Linda told that her uncle been kidnapped by the Tauber family. Aku memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Linda had many questions remained unanswered. Margaret dan Linda akhirnya bertemu. Mereka memutuskan untuk bekerja sama dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1913. When Margaret and Linda finally meet, they determined to work together and find out what really happened in 1913. Itu tidak mudah, tetapi kedua wanita ini adalah peneliti yang rajin dan sama-sama berkomitmen untuk menemukan kebenaran tentang sejarah keluarga mereka. It was not easy, but these two women were diligent researchers and both were committed to the truth about family history. Masing-masing percaya bahwa anak laki-laki yang berpergian dengan Walters adalah bagian dari keluarga mereka. Dan sampai batas tertentu, keduanya habis-habisan membuktikan versi keluarga mereka tentang peristiwa itu benar. It's believed that the boy who traveled with Walters was part of their family, and some expand about when all to prove family event was true. Saat penyelidikan mereka berlanjut, ketegangan antara kedua wanita itu meningkat. Seiring as their investigation, the relation between two women increased. berjalannya waktu, perseteruan penuh meletus antara kedua keluarga. As time went by, I felt a funny erupt between the family. Margaret sangat yakin bahwa anak itu adalah Bobby Dunbar. Sebaliknya, Linda benar-benar yakin bahwa dia adalah Bruce Anderson.
Margaret very sure the boy was Bobby Dunbar, and other hand Linda was absolutely the Bruce Anderson. Dua wanita itu menemukan informasi berharga saat mereka melanjutkan penyelidikan. Mereka memeriksa dokumen hukum yang dibuat William Walters dan pengacaranya pada tahun 1913. To the woman found information, they continue investigation. Legal document made by William Walters and Lawyer in 1913. Mereka menemukan surat dari Julia Anderson dan saksi penting lainnya dalam penyelidikan Bobby Dunbar. They found a letter from Julia Anderson and other in the Dunbar investigation. Margaret dan Linda menemukan surat kaleng yang diajukan ke gedung pengadilan Opelousas untuk mendukung terdakwa William Walters dan Julia Anderson. Margaret and Linda found a letter anonymously in Opelousas in support the William Walters and Julia Anderson. Itu ditulis oleh seorang wanita yang mengidentifikasi dirinya sebagai wanita Kristen. The letter written by woman identified herself as Christian woman. Surat yang diterima oleh pengacara Walters berbunyi sebagai berikut. Tuan yang The letter received by Walters Lawyer read as follow. Tuan yang terhormat, mengingat keadilan manusia untuk Julia Anderson dan para ibu, saya Dear Sir, in view of women justice for Julia Anderson and mother, terdorong untuk menulis surat kepada Anda. Saya yakin keluarga Dunbar memiliki Bruce Anderson dan bukan anak laki-laki mereka. I'm read to you. I'm sincerely believe that Dunbar have Bess Anderson and not her boy. Ia adalah anak laki-laki mereka. Mengapa mereka takut ada orang yang melihat atau mewawancarainya secara pribadi? Saya tidak melihat.
If this their child, why they afraid for anyone to see or interview privately? Saya tidak melihat ada yang perlu ditakutkan, dan ini tampak aneh. Keluarga dan Bar mengklaim bahwa jika I see nothing to fear, and this seems strange. ini adalah anak mereka sendiri, dan dia telah pergi setelah berbulan. Menurut Anda, The Dunbar claim that if this were their child on son and how gone Egmont, maka wajahnya akan sangat berubah, sehingga mereka tidak akan mengenalinya dengan terang dan bekas luka. Ini lelucon. Jika Dunbar tidak mengenal do you think Festival changed so much that they would not only buy his malt and scar? Saya tidak melihat ada yang perlu ditakutkan, dan ini tampak aneh. Keluarga Dunbar mengklaim I see nothing to be afraid, and this seems strange. bahwa jika ini adalah anak mereka sendiri, dan dia telah pergi selama 8 bulan. Menurut The Dunbar claim that if this were soon and he gone for Egmont, Anda, apakah wajahnya akan sangat berubah, sehingga mereka tidak akan mengenalnya hanya dengan terang dan bekas luka. Ini do you think Festival change so much they will not only buy his malt and scar? Ini lelucon. Jika Dunbar tidak mengenal anak mereka yang baru saja pergi 8 bulan dengan ciri-cirinya, kenapa? Bagaimana mereka tidak mengenalinya sama sekali? This is a farce. Is that Dunbar do not know their child, who has only been gone Egmont? Why? They don't know him all. Setelah menyadari surat kaleng dari wanita Kristen itu ada benarnya, After realizing that the animals the Christian woman made sense. tidak lama, seorang wanita bernama Julia Anderson muncul beberapa hari setelah keluarga Dunbar membawa pulang Bobby. Not long, a woman named Julian Anderson appeared back after Dunbar family bring back Bobby at home. Wanita ini membenarkan klaim Walters bahwa bocah itu adalah putranya. The woman confirmed to Clem Walters that was is her true child. Julia berkata bahwa dia membiarkan Walters mengawasi Bruce selama beberapa hari. He said, allowed Walters to supervise boys for a few days. Sementara dia mencari pekerjaan. Dan beberapa hari itu menjadi berbulan-bulan ketika Julia masih belum dapat pekerjaan.
while he is looking get a job, and a few days become a few months. When he did not get a job. Keluarga Dunbar kemudian dipanggil kembali oleh polisi dan meminta agar Bobby dibawa ke kantor polisi agar Julia dapat mengidentifikasi apakah Bobby kecil ini adalah Bruce anaknya atau bukan. Bobby was called the police, and Julia bring boys to the police station for identify her still correct or not. Julia Anderson menjadi berita sejak Mei 1913. Sebuah surat kabar New Orleans membiayai perjalanan Julia ke Opelousas untuk mengenali Bruce adalah anaknya. Julia case becomes news, and news company paid for the journey to find Bruce is his child. Julia tiba dengan kondisi lelah setelah perjalanan kereta semalaman. Julia arrived with tired condition after overnight. 5 anak laki-laki seusia Bruce dibawa masuk pada waktu yang berbeda, termasuk anak muda yang diklaim Dunbar sebagai Bobby. And 5 children same age in Brook at different time, and Dunbar Brook boys claim is Bobby. Dan Julia harus membuat keputusan. Bruce dan Julia sama-sama menangis ketika Bruce memasuki ruangan. Ketika Julia menawari jeruk, Bruce seperti tidak kenal dengan Julia. Julia make a decision. They both Sam crying entered the room, and Julia offering the orange and the Bruce don't know is who. Julia bertanya kepada pengacara di ruangan itu, apakah ini anak yang dicarinya. Mereka menolak untuk menanggapi. Akhirnya Julia mengatakan bahwa dia tidak tahu, dan tes itu dianggap gagal. Julia asked, "Is he my child?" So people in Rome don't care for him, and Julia is confused, and test considered failure. Julia meminta kesempatan lain. Keesokan harinya ia diizinkan untuk melihat anak laki-laki itu lagi, dan anak ini menanggalkan pakaiannya agar Julia bisa memastikan apakah ini Bruce atau bukan. The day of the day, Julia to ask for meet Bruce and told him take off his clothes to make sure or not. Kali ini Julia lebih yakin bahwa itu adalah putranya. Tapi sayang,
Sudah tersiar kabar di media sosial bahwa Julia ragu-ragu sehari sebelumnya. Julia is sure it is her voice. Unfortunately, News Wetley and Julia confused the days before. Julia tidak punya pengacara, tidak punya uang, dan sedikit simpatisan di Opelousas. Pengadilan juga enggan untuk membuka kembali kasus tersebut. Julia has not lawyer, has not money, and has not sympathy from people. And law don't want discuss it case. Julia Anderson kembali ke rumahnya di North Carolina, tidak mampu membayar untuk pertempuran pengadilan, dan meninggalkan putranya itu bersama keluarga Dunbar. Sejak saat itu, anak kecil ini dikenal sebagai Bobby Dunbar. And finally, Julia back home to the village because don't able pay the lawyer, and he live brush with Dunbar family, and his voice known as Bobby Dunbar. Julia kemudian kembali ke Louisiana untuk persidangan penculikan Walters, untuk bersaksi bahwa Walters tidak bersalah. Julia back to Louisiana and follow the trial, and as witness he is hit the innocent, dan meyakinkan pengadilan bahwa anak itu memang putranya. And make sure the trial that boy is her child. Sepanjang persidangan, Julia mengenal orang-orang Poplarville, Mississippi. Banyak dari mereka datang untuk menyatakan bahwa Walters tidak bersalah. During the trial, Julia known Poplarville, Mississippi, and people come to declare that Walters he is not innocent. Selama perjalanan mereka, William Walters dan si kecil Bruce menghabiskan banyak waktu di kota Poplarville, Mississippi, dan penduduk setempat mengenal mereka dengan baik. During the trial, Walters and Bruce spent the time in city Poplarville, Mississippi. Know them well. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat Walters bersama bocah itu sebelum hilangnya Bobby Dunbar. Terlepas dari kesaksian mereka, pengadilan tetap memutuskan bahwa anak itu benar-benar Bobby Dunbar. Some local residents claiming to have seen Walters and Bruce there was before Bobby. Pada tahun 1914, William Catwall Walters didakwa melakukan penculikan pada anak kecil. On 1914 years, Walters to accused and kidnapping the child. Penculikan di negara bagian Louisiana adalah pelanggaran berat, sehingga William Catwall Walters diadili dan dipenjara selama 2 tahun. Kidnapping is heaviest offense in the country
and he tried 2 years of sentence. Setelah Walters menjalani hukuman penjara selama 2 tahun karena penculikan, pengacaranya berhasil mengajukan banding atas vonis tersebut dan hukumannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Louisiana. Walters kemudian diberi hak untuk persidangan baru. After 2 years undergoing in the prison, the lawyer successfully submitted it. Mengutip biaya yang berlebihan dari sidang pertama, jaksa penuntut umum di Opelousas menolak untuk mengadilinya lagi dan malah membebaskan Walters. The cheating excessive cost. The court refused and released Walters. Setelah kembali dari persidangan, penduduk Poplarville menyambut Julia Anderson dan ia memulai hidup baru di sana. Akhirnya Julia menikah dan memiliki 7 anak. After the trial, Julia come back to Poplarville and welcomed by residents. After that, Semasa hidupnya, Julia sering berbicara tentang putranya yang hilang dan menganggap Bruce Anderson telah diculik oleh keluarga Dunbar. during his life, he often talked about missing son, and the family Dunbar kidnapped him.